Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada saat ini untuk kita memulai ibadah bersama dengan keluarga. Kita harus disyukuri karena hidup harus disyukuri karena Allah berkenan menjaga dan memelihara. Saat matahari mulai terbit sampai terbenam kembali. Ada banyak hal yang telah kita lewati, tetapi jika kita masih ada hingga saat ini, menandakan bahwa Tuhan selalu hadir dengan kasih-Nya, supaya kita selalu percaya bahwa kehidupan ini selalu berada dalam rancangan dan pemeliharaan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini adalah Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, betapa baiknya Engkau dan tak berkesudahan kasih setiamu setiap detik, menit dan jam kami lewati dalam tuntunan kasih sayang-Mu. Bersyukurlah kami kepadamu ya Yesus Kristus, dan kami mengungkapkannya dalam setiap pujian dan doa kami dalam ibadah ini. Sungguh kami percaya Engkau ada bersama dalam ibadah ini. Karena itu kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, biarkanlah kami mengerti dan disanggupkan untuk melakukannya demi Kristus. Firman yang menguatkan dan membebaskan, kami datang dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam Mazmur pujian. Kita membuka kitab Mazmur 116, kitab Mazmur pasal 116, ayat 5 sampai dengan 14, kita akan baca silih ganti. Mazmur 116, ayat 5 sampai dengan 14. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku. Semua manusia pembohong.
Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Demikianlah pembacaan Mazmur, dipersilakan duduk kembali. Dan kita sebelum masuk dalam pelayanan firman, kita pujikan. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion pengantinmu dekat, Ia membawa perhiasan mahal, tebusan kasih. Sion pengantinmu dekat, bangun bergembira dan menyambut Dia yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah sumber hidupmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan lebih dahulu bacaan kita dalam ibadah keluarga malam ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Apabila ayat yang dimaksud sudah kita ketemukan, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, firman yang hidup, malam yang indah ini, kami umat tebusan datang dalam ibadah keluarga. Kami datang dengan penuh syukur dan terima kasih. Tuhan telah memberi kesempatan untuk kami bersekutu, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh kami mengerti, terlebih boleh menguatkan iman kami. Kami boleh menjadi umat yang setia dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu bersabdalah Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 10 hingga 12 yang menyatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persemuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu,
firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dan yang berbahagia. Dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 10-12 diberi tema, wajibkah memberi persepuluhan? Wajibkah memberi persepuluhan? Sedangkan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dikalahkan oleh Babil, oleh Raja Nebukadnezar. Kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan, serta penduduknya banyak yang ditawan ke Babil. Kemudian pada tahun 538 sebelum Masehi, Babil dikalahkan oleh Persia. Sebagian orang Israel yang tertawan diizinkan kembali ke tanah Yehuda dan Yerusalem. Kitab Maliaki ditulis sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Pada waktu itu terjadi masa kekeringan, kerusakan, dan hawa hama belalang pelahap, yang menyebabkan orang Yerusalem mengalami kesulitan dan kelaparan. Itulah latar belakang dari bacaan ini. Dengan peristiwa tersebut, banyak orang Yehuda termasuk para imam, para pemimpin mulai mempertanyakan, apakah Tuhan Allah benar-benar peduli, mengasihi, memperhatikan mereka? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Allah telah memilih umat Israel menjadi umat-Nya yang berharga. Karena kasih-Nya Allah berjanji akan memberkati umat-Nya jika mereka hidup setia, patuh kepada firman Allah. Namun kenyataannya, umat Israel, umat pilihan Allah, selalu hidup tidak taat kepada Allah. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dalam bacaan malam ini, kitab Maliaki pasal 3 ayat 10-12, ada 3 poin yang sangat penting di dalamnya.
Yang pertama, manusia telah menipu Allah dengan cara manusia tidak melaksanakan kewajibannya memberi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kepada Allah. Karena umat tidak setia memenuhi kewajibannya membayar persepuluhan, firman Allah katakan, kamu telah kena kutuk karena manusia menipu Allah, termasuk umat Israel, umat pilihan. Jadi yang pertama, tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi persembahan persepuluhan, berarti menipu Allah. Karena persepuluhan itu adalah milik Allah, hak Allah. Dan persepuluhan itu kita melihat tadi latar belakang untuk membangun bait Allah yang telah rusak. Ya. Jadi ada tujuan persepuluhan itu dalam konteks ini ya, dalam konteks bacaan ini. Untuk membangun kembali bait Allah yang telah hancur. Dan yang kedua untuk menopang kehidupan para imam dan keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila umat memenuhi kewajibannya untuk memberi persembahan persepuluhan, Allah berjanji akan mencurahkan berkat kepada umatnya sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik, akan menghalau belalang pelahap sehingga tidak merusak hasil tanahmu. Pohon anggurmu akan berbuah. Jadi bagian yang kedua, kalau umat setia memenuhi kewajibannya, Allah akan memberkati, usahanya akan berhasil. Meskipun musim kering, Tuhan akan menurunkan hujan. Meskipun ada belalang pelahap, Tuhan akan menghardik, Tuhan akan mengusir belalang itu. Sehingga hasil panennya akan membuahkan yang luar biasa. Yang ketiga, dengan berkat yang dia terima, dengan berkat yang diterima oleh bangsa Israel, menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah segala bangsa. Apa kesaksian yang baik itu? Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kami ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi kesaksian yang baik segala bangsa, orang-orang yang di sekitar umat Tuhan akan menyebut umat Tuhan itu berbahagia. Dan negerinya akan menjadi kesukaan. Itu firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari uraian di atas terdapat beberapa poin di dalamnya yang boleh menjadi penuntun pembimbing kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini. Yang pertama, bila kita tidak memberi persembahan persepuluhan, berarti menipu Allah.
ayat 8. Akan kena kutuk Allah, ayat yang ke-9. Karena persembahan itu menurut agama Yahudi adalah kewajiban. Pertama, tadi saya katakan untuk pembangunan kembali bait Allah yang telah rusak. Yang kedua, untuk mendukung, menunjang kebutuhan kehidupan para imam dan keluarganya. Mengapa para imam harus didukung? Para imam yang adalah dari keturunan Lewi tidak mendapat bagian tanah, ya. Suku Lewi yang adalah para imam tidak mendapat bagian tanah untuk cocok tanam. Maka kehidupan mereka dari persepuluhan itu. Yang kedua, bila mana umat melakukan kewajibannya, ada 4 poin di dalamnya. Pertama, Tuhan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Ayat yang ke-10. Yang kedua, Tuhan akan menghadik, akan menghalau belalang pelahap. Ayat yang ke-11. 3, Tuhan akan memberkati usaha mereka. Ayat yang ke-11. Yang keempat, pada akhirnya akan menjadi kesaksian yang berbau harum di tengah-tengah masyarakat. Segala bangsa akan menyebut umatnya berbahagia, menjadi negeri kesukaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang indah ini ada 3 renungan. Yang pertama, bahwa persepuluhan itu bagi agama Yahudi merupakan kewajiban. Yang pertama untuk bait Allah, kedua untuk menunjang para imam yang tidak mendapatkan tanah. Oleh sebab itu bagi kita sebagai umat Tuhan, kita juga melihat dari perjanjian baru. Jadi perjanjian lama memang beberapa tempat umat mempunyai kewajiban untuk memberi persembahan persepuluhan. Tujuannya jelas ya, untuk bait Allah dan untuk mendukung para imam dan keluarganya karena tidak mendapat bagian tanah. Menurut perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung soal persepuluhan. Ya, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus tidak menyinggung tentang persepuluhan. Rasul Paulus berbicara di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu menjadi kurban yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Persembahkanlah tubuhmu menjadi kurban yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Paulus juga katakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Itu akan memberkati orang yang dengan sukacita hatinya. Yang ketiga, berdasarkan persidangan sinode,
Sidang Sinode tahun 2010 di Jakarta, persidangan yang juga dihadiri oleh seluruh jemaat GPIB termasuk Bukit Kasih, telah menyetujui bahwa PTB diganti dengan persepuluhan. Itu persidangan sinode tahun 2010 di Jakarta. Saya waktu itu di Mataram. PTB diganti persepuluhan. Jadi GPIB juga tentunya kalau mengacu persidangan sinode wajib memberi persepuluhan. Maka daripada itu, saya angkat 3 poin ini. Menurut perjanjian lama, di situ dikatakan umat Israel diwajibkan memberi persembahan persepuluhan. Di dalam perjanjian baru diutamakan persembahan sukarela, sukacita, penuh keikhlasan. Dalam persidangan sinode GPIB tahun 2010 di Jakarta memutuskan PTB diganti dengan persepuluhan. Ada 3 yang perlu kita perhatikan, 3 hal yang perlu kita perhatikan. Bagi saya yang penting, apakah kita memberi persepuluhan, apakah kita memberi dengan sukacita, sukarela, apakah kita mengikuti hasil persidangan sinode. Yang penting, lakukanlah dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah dengan penuh sukacita, penuh syukur, agar nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Amin. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus
juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang Kau beri, itulah janjinya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah kami dengarkan. Di dalamnya ada 3 makna yang sangat penting. Memberi persembahan persepuluhan, memberi dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan keikhlasan, juga keputusan Persidangan Sinode GPIB tahun 2010 di Jakarta. Kami mohon kepadamu Tuhan, tunjukkanlah kepada kami apa yang harus kami lakukan sebagai umat Tuhan. Karena di dalam jalan nama ada dasarnya. Persepuluhan itu wajib dilakukan. Juga ada dasar dalam perjanjian baru yang harus dilakukan. Dan ada dasar melalui Persidangan Sinode GPIB. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami sebagai umat kekasih-Mu, agar dalam kami memberi persembahan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami rindu untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami menjadi kurban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, berkati hidup dan kehidupan kami, agar melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami boleh memberi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kesempatan doa syafaat ini, kami mendoakan jemaat-Mu yang berada di GPIB Bukit Kasih Surabaya, mulai sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 9. Berkati semua sektor, berkati pribadi-pribadi warga jemaat yang berada di sektor-sektor, dalam kehidupan rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, agar boleh tercipta keluarga Kristiani yang harmonis, yang baik, yang diberkati oleh Allah. Begitu pula berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, agar boleh sukses, boleh berhasil. Dengan keberhasilan tersebut, umat-Mu boleh memberi persembahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pula para janda, duda, yatim piatu, bagi miskin, yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan beri penghiburan, yang berkekurangan Tuhan cukupi apa yang mereka butuhkan.
baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Bapa Surgawi, berkati pula pengurus pelekat Komisi BPPJ, panitia yang ada, khususnya panitia pemilihan diaken penatua, agar boleh dengan penuh arif dan bijak menjalankan tugasnya, sehingga nanti boleh selesai dan menghasilkan diaken penatua yang diberkati oleh Allah, yang diperkenan oleh Allah. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, agar apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil, boleh sukses. Bagi warga jemaat yang masih mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Berkati diaken, penatua, pendeta jemaat, KMJ, Tuhan yang telah memilih mereka dengan nama mereka masing-masing. Tuhan berkenan memberi kekuatan, kemampuan, kearifan, kebijakan, sehingga boleh melayani, boleh mengabdikan diri dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Berkati organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound, multimedia. Pakai mereka Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Bapa Surgawi, kami juga tak lupa mendoakan pergumulan jemaat. Baik pergumulan di bidang kesehatan, ekonomi, pekerjaan, dan yang lain-lain. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, bahkan kemenangan di dalam umat menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, berkati program kerja jemaat-Mu agar supaya program kerja tersebut dapat terlaksana tepat waktu Tuhan. Berkati kegiatan 1 minggu ke depan, baik ibadah keluarga, ibadah pelekat, maupun ibadah hari Minggu, agar semuanya boleh berlangsung dengan baik dan nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami. Dengarkan doa kami yang kami alaskan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab.
dari Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus yang manis, kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan persembahan umat-Mu yang telah terkumpul ini. Biarlah semakin memahami bahwa kehadiran-Mu telah menopang dan menyelamatkan hidup kami. Sebab itu kami ingin mengabdikan sepanjang hidup untuk melayani Engkau. Kami mempersembahkan syukur ke hati kami dalam bentuk uang. Kiranya Engkau mengkuduskan dan berkenan memberkatinya guna perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Warta Ibadah Keluarga. Rabu 3 Agustus 2022. Jemaat GPIB Bukit Kasih. Poin 1, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman. Organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Poin 2, retreat Pelkat PKB dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2022 di Villa The Peak Jalan Abdul Ghani Atas, Komplek Villa Kusuma Pinus 5 nomor 7 dan 9 Batu. Kontribusi Rp150 per orang. Pendaftaran dapat melalui koordinator resort masing-masing. Siloam, Bapak Peter Tyson, Bethesda, Bapak Alex Mamuaya, Nazaret, Bapak Kiki Komambong. Mohon dukungan dalam doa, Tuhan Yesus memberkati. Poin 3,
ibadah Pelkat PKU dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Bukit Kasih, Surabaya. Pelayan firman Diaken Abednego Suyitno. Mohon kehadiran dan perhatian anggota Pelkat PKLU. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 3 Agustus 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat diundang berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Ingatlah selalu, pertolongan Tuhan kepada kita tidak pernah terlambat. Karena itu, bersyukurlah atas segala bentuk pemeliharaannya itu, sebab Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya pengharapan, damai sukacita dari kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus
dan dalam perantaraan Roh-Nya yang kudus, meneguhkan, memulihkan, perbarui, memenuhi pikiran dan hati sisi rumah tangga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat malam, silakan duduk kembali.